warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my YouTube channel Nadia Ibratus Soleha. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang pengantar bisnis dan manajemen Islam. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe karena satu like dari kalian sangat berarti bagi saya. Selamat menonton. Materi yang pertama tentang manajemen dan organisasi. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses dalam membuat perencanaan, perorganisasian, mengendalikan dan memimpin berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Kemudian, pengertian organisasi. Berdasarkan sebagian para pakar diungkapkan oleh Siagian dalam bukunya yang berjudul Filsafat Administrasi, menjelaskan organisasi mirip halnya setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan pada ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang sering dianggap sebagai atasan dan ada sekelompok orang yang sering dianggap menjadi bawahan. Kemudian hubungan antara manajemen dan organisasi. Jadi, hubungan antara manajemen dan organisasi sangat erat karena manajemen adalah proses pencapaian sebuah tujuan melalui kerjasama antara dua orang atau lebih. Sedangkan organisasi itu sendiri sebagai wadah yang dibentuk untuk mencapai suatu tujuan dari sekelompok manusia. Kemudian, materi yang kedua, manajemen dan sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Tugas utama dari MSDM. Tugas utama dari MSDM adalah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi karyawan dalam lingkungan perusahaan. MSDM harus dilakukan analisis terhadap setiap permasalahan seperti PHK dan memberikan solusi yang tepat. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan karyawan dari hal yang bisa mengganggu kinerjanya dalam perusahaan. Strategi MSDM merupakan suatu pertalian antara manajemen sumber daya manusia dengan tujuan dan sasaran strategi yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki kinerja bisnis dan mengembangkan budaya organisasi. Hal ini dapat mendorong dan membantu untuk berkreasi, berinovasi, dan lebih fleksibel. Kemudian metode pendekatan SDM. Metode pendekatan MSDM yaitu pendekatan mekanis, pendekatan paternalis, dan pendekatan sistem sosial. Kemudian fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia ia berfokus pada beberapa tugas meliputi pengelolaan karyawan seperti perekrutan, pelatihan, hingga manajemen kompensasi untuk karyawan. Semua ini dilakukan guna mencapai tujuan perusahaan. Materi yang ketiga ialah sistem informasi manajemen. Yang pertama, pengertian sistem informasi. Sistem informasi merupakan aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi, operasi, instalisasi, dan perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Sistem informasi manajemen adalah kunci dari bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. Yang kedua, pentingnya informasi dalam bisnis. Pentingnya informasi dalam bisnis ada beberapa alasan yang membuat sistem informasi penting dalam bisnis. Antara lain, mengejar kemajuan teknologi, perubahan dalam kondisi perekonomian, persaingan bisnis yang semakin ketat, dampak dan kecepatan waktu, munculnya inovasi dalam bisnis. Kemudian ketiga, perkembangan manajemen informasi. Sesungguhnya, konsep sistem informasi telah ada sebelum munculnya komputer. Sebelum pertengahan abad ke-20, pada masa itu masih digunakan kartu punch, memakai komputer terbatas pada aplikasi akuntansi yang kemudian dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Namun demikian, para pengguna khususnya di lingkungan
perusahaan masih mengesampingkan kebutuhan informasi bagi para manajer. Pada tahun 1964, komputer generasi baru memperkenalkan proses baru yang menggunakan silikon chip Circuity dengan kemampuan pemrosesan yang lebih baik. Kemudian konsep ini masih belum mulus dan banyak organisasi mengalami kegagalan dalam aplikasinya karena adanya beberapa hambatan. Kemudian materi yang keempat, manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan. Tujuan utama dari manajer keuangan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia. Kemudian tujuan manajemen keuangan. Tujuan adanya manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini harus memiliki tujuan yang jelas. Ada beberapa tujuan manajemen keuangan. 1. Menjaga arus kas. Yang kedua, memaksimalkan keuangan perusahaan. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi. Yang kelima, mengoptimalkan kekayaan perusahaan dan lain-lain. Kemudian tugas dan fungsi manajemen keuangan. Tugas utama ialah manajer keuangan adalah bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi nasihat keuangan yang sesuai. Yang kemudian fungsi manajemen keuangan dalam bisnis. Memperjelas rencana keuangan. Rencana keuangan tidak hanya diperlukan ketika ada memulai bisnis. Tahu jumlah utang, mengendalikan keuangan saat terjadi perubahan pertimbangan penggunaan dana tertulis keuangan. Kemudian materi yang kelima, manajemen pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran adalah fungsi bisnis yang membuat dan mengembangkan strategi pemasaran suatu institusi. Manajemen pemasaran menggunakan alat-alat dari ekonomi serta strategi kompetitif untuk menganalisis konteks industri di mana perusahaan beroperasi. Yang kemudian pentingnya manajemen pemasaran. Pentingnya manajemen pemasaran akan membantu perusahaan saat hendak mempromosikan produk atau layanan baru mereka. Dengan manajemen pemasaran, perusahaan dapat memahami kebutuhan meningkatkan produk hingga menghemat waktu dan biaya karena fokus pada sumber daya yang ada. Kemudian fungsi manajemen pemasaran. Di antaranya ada aktivitas analisis untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasaran sehingga bisa diperbolehkan kemungkinan sebesar-besar peluang merebut pasar dan ancaman yang harus dimiliki. Di antaranya sebagai berikut: analisis pasar, segmentasi pasar, menetapkan pasar, dan penempatan pasar. Kemudian tujuan manajemen pemasaran. Salah satunya adalah menciptakan permintaan demand melalui berbagai cara, membuat cara yang berhubungan untuk mengetahui selera konsumen dan preferensi konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian materi yang terakhir, etika bisnis Islam. Pengertian etika bisnis Islam adalah etika terapan yang merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan apa yang benar untuk beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha yang selanjutnya disebut sebagai bisnis. Pembahasan mengenai etika bisnis Islam ini harus dilengkapi dengan kerangka dan juga implikasinya terhadap dunia bisnis. Kemudian prinsip etika bisnis Islam. Yang pertama kesatuan atau tauhid, yang kedua keseimbangan, adil, yang ketiga kehendak bebas free, tanggung jawab, responsibility, yang kelima kebenaran truth. Kemudian tujuan etika bisnis Islam. Membangun kode etik bisnis yang islami menjadi dasar hukum, menyelesaikan perselisihan, meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Kemudian beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam antara lain: yang pertama, jujur dalam takaran kuantiti. Yang kedua, menjual barang yang baik, mutunya quality. Yang ketiga, dilarang menggunakan sumpah al-qasam. Yang keempat, longgar dan bermurah hati, tasamuh dan tarahum. Yang kelima, membangun hubungan baik antar kolega. Yang keenam, tertib administrasi. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini.
bermanfaat